Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas Kesehatan Masyarakat 2024A dengan anggota saya Davono Valadrian dengan NIM 2411016067. Saya Brian Setia Pradita dengan NIM 2411016041. Saya Ayunisa dengan NIM 2411016011. Saya Nurul Zaliade dengan NIM 2411016097. Saya Dela Julania Kartika Pratiwi dengan NIM 2411016045. Jadi kami akan menjelaskan terkait implementasi AI di negara Australia dan akan kita bandingkan dengan negara Indonesia. So, selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas terkait analisis penerapan Artificial Intelligence atau AI dalam sistem kesehatan di Australia. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Ayunisa, yang kedua ada Brian Setia Pradita, ketiga ada Dela Juliana Kartika, keempat ada Davono Valadrian, dan yang terakhir ada Nur Azalia Deng. Yang pertama, latar belakang. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam bidang kesehatan di seluruh dunia telah menjadi terobosan signifikan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan medis. Dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat dan presisi, AI digunakan dalam berbagai aspek, mulai dari diagnosis penyakit, prediksi risiko kesehatan, hingga pengembangan obat dan personalisasi pengobatan. Teknologi ini juga membantu mengurangi beban tenaga medis dengan otomatisasi tugas-tugas administratif dan klinis. Di tengah tantangan global seperti meningkatnya jumlah pasien, keterbatasan tenaga kesehatan, dan pandemi, AI menjadi solusi inovatif yang mendorong transformasi sistem pelayanan kesehatan menuju arah yang lebih cerdas, cepat, dan efektif. Kemudian definisi dari AI. Kecerdasan buatan atau AI adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. AI dirancang untuk mengolah data, mengenali pola, dan melakukan tugas-tugas kompleks yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, penglihatan komputer, pemrosesan bahasa alami, dan pengambilan keputusan otomatis. Dengan kemampuan untuk terus belajar dari pengalaman dan data baru, AI menjadi teknologi yang semakin berkembang dan digunakan secara luas di berbagai bidang, mulai dari industri, pendidikan, hingga kesehatan. Penerapan AI di bidang kesehatan negara Australia. Australia telah mengadopsi kecerdasan buatan AI secara luas dalam sektor kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan medis. Perusahaan teknologi kesehatan seperti Harrison AI telah mengembangkan sistem AI yang digunakan dalam interpretasi hasil CT scan, X-ray, serta analisis patologi anatomi, yang membantu tenaga medis mendiagnosis penyakit secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, aplikasi berbasis AI seperti BrainEye memungkinkan penilaian fungsi otak secara cepat melalui smartphone, memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah Australia pun mendukung perkembangan ini dengan membentuk badan penasihat untuk mengatasi risiko penggunaan AI. Manfaat implementasi AI di Australia. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam industri medis membawa sejumlah dampak positif, termasuk peningkatan kualitas statistik yang memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang karakteristik dan demografi perawatan kesehatan masyarakat, sehingga berpotensi meningkatkan kebijakan dan strategi di tingkat pemerintah maupun swasta. Manfaat positif lainnya mencakup deteksi dini penyakit, diagnosis yang lebih akurat, manajemen data yang lebih efisien, diagnosis dan hasil pengobatan yang lebih cepat, serta perencanaan dan manajemen data stok yang lebih optimal. Selanjutnya, ada tantangan implementasi AI di Australia. Isu etika terkait perlindungan data, persetujuan, otonomi, kesenjangan sosial, dan komunikasi menjadi perhatian dalam implementasi AI di kesehatan Australia. Insiden kebocoran privasi pasien akibat penggunaan ChatGPT oleh staf kesehatan di Perth memicu seruan dan
dari Asosiasi Medis Australia pada Mei 2023 untuk regulasi nasional penggunaan AI dalam perawatan kesehatan. Meskipun kekhawatiran privasi memicu regulasi, potensi positif AI dalam kesehatan tetap besar. Situasi penerapan di Indonesia sendiri, penerapan artificial intelligence atau AI dalam sektor kesehatan Indonesia masih dalam tahap awal, namun mulai menunjukkan perkembangan. Sejumlah rumah sakit besar seperti RSCM dan RS Kanker Darmais telah memanfaatkan AI untuk mendeteksi dini kanker melalui analisis gambar medis. Selain itu, AI juga digunakan dalam deteksi TBC berbasis ronsen di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan. Di bidang layanan digital, platform seperti Halo Dokter telah menerapkan AI chatbot untuk konsultasi medis awal dan pengelolaan pasien. Selanjutnya, peluang dan implikasi bagi Indonesia. Australia telah menjadi contoh penerapan AI dalam sistem kesehatan melalui perusahaan teknologi kesehatan seperti Harrison AI dan aplikasi berbasis AI seperti Brand A yang membantu mengembangkan sistem diagnosis berbasis kecerdasan buatan. Inovasi ini menunjukkan bahwa AI mampu meningkatkan akurasi diagnosis, mempercepat pengambilan keputusan klinis, dan membantu mengatasi keterbatasan jumlah tenaga medis spesialis. Bagi Indonesia, adopsi teknologi serupa dapat menjadi peluang besar untuk memperluas dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya pada daerah-daerah terpencil. AI juga bisa menjadi solusi dengan telemedicine dan diagnosis otomatis. Teknologi ini membantu menjangkau daerah terpencil, meringankan beban tenaga medis, mempercepat keputusan klinis, dan menghemat biaya rumah sakit. Jadi, kesimpulannya adalah penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam sektor kesehatan memberikan dampak signifikan, seperti meningkatkan efisiensi layanan medis, mempercepat diagnosis, dan memperluas akses kesehatan, terutama di daerah terpencil. Pengalaman Australia menunjukkan bahwa AI dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga medis dan memperbaiki kualitas layanan melalui teknologi yang canggih. Namun, tantangan seperti perlindungan data pasien, regulasi etis, dan kesenjangan sosial harus ditangani dengan serius. Bagi Indonesia, adopsi AI di bidang kesehatan adalah peluang besar untuk mendorong transformasi sistem kesehatan menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan masa depan. Dengan kebijakan yang mendukung, AI dapat menjadi alat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Berikut referensi-referensi yang kami gunakan dalam mengkaji materi kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan menyimak video kami sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.